Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 14 yang beranggotakan Dimas Fajar Pamungkas, Bastian Yusuf Iskandar, Putra Adiansyah, dan saya sendiri Muhammad Ramadan. Kami akan mempresentasikan tentang sistem inventaris IoT dan elektronika. Jadi, mengapa sistem ini sangat dibutuhkan? Yang pertama itu laboratorium IoT membutuhkan pencatatan alat yang akurat dan dapat diandalkan. Selama ini, kalau kita hanya menggunakan release di memori RAM, datanya bersifat volatile. Artinya, begitu program ditutup, data langsung hilang. Oleh karena itu, kami butuh MySQL, database sebagai solusi persisten agar data tetap ada meski program sudah di-close. Terakhir, sistem ini menjamin validasi aturan bisnis seperti stok yang tidak boleh minus dan kode alat yang harus unik dengan menjadikan database sebagai single source of truth. Okay, next. Nah, untuk fungsionalitasnya, sistem ini dibagi menjadi dua fitur utama. Pertama, manajemen barang di mana kita bisa melakukan operasi CRUD, tambah, lihat, edit, dan hapus. Memproses stok masuk dan keluar beserta validasinya dan mengubah status alat menjadi baik atau rusak. Kedua fitur peminjaman alat di sini kita bisa mencatat peminjaman baru, terlihat daftar peminjaman aktif serta memproses pengembalian alat yang secara otomatis akan menambahkan kembali stok di sistem. Oke, selanjutnya akan saya serahkan ke rekan saya yaitu Putra Diansyah. Baik, terima kasih kesempatannya. Desain sistem di sini itu adalah setiap layer hanya berbicara dengan layer di bawahnya. Di mana di lapisan paling atas ada UI layer yaitu application Java-nya itu berbasis konsol. Dan di bawahnya itu ada interface layer yang berisi kontrak abstrak seperti barang DAO. Lalu ada layer ini sifatnya itu high level sehingga mudah diganti atau di-mock. Kemudian ada GBDC, layer yaitu barang DAO IMPL yang berisi detail implementasi SQL-nya. Nah, terus dan yang paling bawah itu ada database config sebagai connection manager yang terhubung ke MySQL. Nah, next slide. Nah, selanjutnya kita ke struktur code-nya. Ini adalah blueprint package-nya, di mana yang pertama itu ada config yang berisi konfigurasi, koneksi, dan credential GBDC-nya, lalu ada entity berisi representasi tabel database di Java dalam bentuk POJO atau plain old Java object yang isinya ada barang.java dan peminjaman.java. Lalu ada DAO itu berisi interface atau kontrak untuk operasi CRUD-nya. Gitu. Jadi kalau yang untuk operasi CRUD ditambahin DAO, namanya kita ganti DAO. Terus DAO IMPL itu tempat di mana implementasi GBDC dan query SQL-nya. Dan main ya, sebagai entry point aplikasi yang memuat menu interaktif menggunakan scanner. Next slide. Nah, pada bagian ini ya kita bisa melihat nih pemisahan tugas yang jelas di kelas barang entity. Lalu ada kelas DAO-nya juga di sini. Nah, kalau untuk kelas barang yang kelas barang ini itu kodenya murni POJO. Tidak ada satupun kode SQL dalamnya. Jadi hanya berisi variabel, constructor, getter, dan setter. Sedangkan untuk operasi datanya ya kita definisikan di interface barang DAO. Interface ini untuk mengikat kontrak operasi seperti tambah, find all, find by ID hingga stok masuk dan keluar tanpa mempedulikan bagaimana implementasi detailnya. Saya kembalikan ke moderator. Baik, untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Bastian Yusuf Iskandar. Oke, selanjutnya kita masuk ke implementasi detailnya. Untuk implementasi inti dari GDBC-nya, kita menyoroti dua hal yang penting. Yang pertama, kita menggunakan try with resource. Bisa dilihat pada blok try-nya, koneksi akan tertutup secara otomatis sehingga aplikasi kita bebas dari resource leak. Kedua, kita menggunakan prepare statement. Penggunaan tanda tanya pada query
menjamin bahwa parameter tidak bisa dimanipulasi sehingga sistem aman dari serangan SQL injection. Next slide. Selanjutnya, aplikasi ini juga tidak sekedar mencatat, tapi punya bisnis logik yang sangat kuat. Yang pertama, kode barangnya itu unik. Sistem mengecek database sebelum simpan barang. Jika ada duplikasi kode, maka akan ditolak dan memunculkan pesan error. Selanjutnya, yang kedua, stok tidak boleh minus. Sistem memvalidasi jumlah sebelum stok keluar. Jika stok kurang dari jumlah yang diminta, transaksi akan ditolak. Dan yang ketiga, alat rusak diblokir. Jika status alat rusak, maka alat tersebut tidak bisa dipinjam sampai diperbaiki dan diupdate statusnya. Selanjutnya, saya serahkan kembali kepada moderator. Baik, terima kasih rekan saya Bastian Yusuf, dan yang terakhir akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Dimas Pancar Pamungkas. Padanya saya persilakan. Baik, terima kasih moderator. Kami di sini sampai di slide 9 yaitu evaluasi. Yang dimana berdasarkan rubrik penilaian UAS, jadi proyek ini telah memenuhi seluruh kriteria. Yang pertama itu ada kebenaran fungsional sebesar 30%, yaitu dengan terpenuhinya CRUD lengkap tanpa crash. Dan yang kedua itu ada arsitektur kode, yang dimana itu bobotnya 30%, yang terpenuhi melalui permisahan entity, interface, dan AMPL yang baik. Dan yang ketiga itu ada aspek keamanan. Nah, di sini kita memperhatikan aspek keamanan dengan cara terpenuhnya lewat penggunaan prepared statement. Dan yang keempat itu serta kerapian. Di sini kita juga membuat suatu code yang rapi dan membuat 20% lewat manajemen resource yang baik dan pemisahan database properties. Next. Dan yang terakhir itu kita langsung saja untuk demonstration. Baik, sekarang kita ada di session demonstration. Nah, di sini kita akan langsung lihat bagaimana program ini bisa berjalan. Nah, di sini ada menu utama, yaitu yang pertama ada manajemen barang dan peminjaman alat. Di sini kita bisa mulai dulu dari menu manajemen barang. Nah, di sini ada 7 option, yang dimana yang pertama itu kita bisa lihat semua barang. Untuk sebelumnya saya sudah memberikan data demo ya, dimana nanti kita bisa lihat di sini jika kita melihat semua barang itu, nah di sini terlihat bahwa ada 7 barang yang sudah di input ya. Ini saya sebelumnya juga pernah nyoba di input nomor 7. Jadi ada ISP2, ARD, NS, dan lain-lain. Selanjutnya kita bisa lihat untuk yang jika kita ingin nambah barang. Misalkan kita nambah kode barang yaitu 46. Nama barang misalkan Arduino. Kategorinya IoT, misalkan stok awalnya 5. Keterangannya. Nah, kalau kita lihat di sini otomatis dia langsung masuk ya ke database. Dan di sini sudah tercatat di nomor ID lama. Oke, lanjut. Terus juga bagaimana jika kita ingin edit? Nah, di sini kita masukkan ID aja yang mau diedit. Di sini kan ID-nya 8, maka kita bisa lihat tuh. Ini untuk kodenya mau diubah apa enggak. Kalau enggak, kita sesuaikan saja. Di sini juga Arduino, misalkan di sini jadi lebih part. Kategorinya di sini modul, misalkan. Terus untuk keterangan partnya di sini alat. Nah, di sini juga terlihat kalau barangnya udah terupdate seperti itu. Dan yang keempat itu hapus barang. Kita tinggal masukin aja ID-nya yang mau dihapus. Misalkan 8, confirm, kita cek lagi ternyata datanya udah hapus ya. Terus juga di sini kita lihat untuk stok masuk. Nah, di sini kita tahu ya bahwa stok masuknya itu ada 7. Kalau kita pengen cek, kita mau masukkan barang misalkan stoknya ada 10, kita tambah 5. Oke, kita lihat sekarang stoknya di 15. Jadi sudah terlihat ya bahwa sistemnya itu berjalan dengan baik. Selanjutnya kita coba masuk ke stok luar. Ini berarti kita mengurangi kan. Tadi kita cek sini ada 15 alat, kita kurangi 5. Kita lihat lagi, maka sekarang stoknya tinggal 10. Seperti itu. Dan yang terakhir itu ada status barang. Nah, di sini statusnya kan baik semua. Bagaimana jika kita ingin merubah bahwa statusnya itu jadi rusak? Kita masukin aja, kita cek. Nah, jadi di sini ketahuan bahwa di ID nomor 7 itu statusnya rusak. Gitu.
Oke, ini untuk yang manajemen barang. Bagaimana jika peminjaman alat? Nah, di sini kita coba cek ada 4 menu utama pada saat peminjaman barang. Itu yang pertama di sini catat peminjaman baru. Nah, di sini kita bisa lihat mana alat yang mau dipinjam. Misalkan kita balik lagi ke ID 7. Nah, ini karena alatnya rusak, itu maka tidak boleh dipinjam. Berarti opsinya adalah 1 sampai 6. Kita coba ID 1 nih, SP32 kita mau minjam. Nama peminjam misalkan Dimas. Di sini jumlah pinjamnya berapa? Otomatis kan tidak boleh lebih dari 10. Maka kita bisa pinjam 5 saja. Nah, di sini kita lihat datanya sudah tersimpan dan tercatat. Selanjutnya itu lihat peminjaman aktif. Nah, di sini kita bisa lihat tuh track recordnya. Di sini kita bisa ketahui bahwa terakhir peminjaman itu tanggal 19 dan yang dipinjam itu jumlahnya 5. Lanjut ke yang 3 itu proses pengembalian. Di sini kita bisa langsung masukkan aja ID-nya berapa dan di sini langsung tercatat kita mengembalikan 5. Terus yang 4 itu riwayatnya. Di sini kita ketahui bahwa kita meminjam itu tanggal berapa dan dikembalikan tanggal berapa dan statusnya apa. Di sini kita ketahui bahwa statusnya sudah dikembalikan. Jadi itu adalah proses lengkap untuk inventaris IoT ya untuk di kampus. Jadi mungkin kurang lebihnya mohon maaf. Untuk selebihnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, itu hasil dari kelompok kami yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.